Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman dirahmati Allah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-10 ya. Kita membahas sekarang tentang tema istiqomah, yaitu dimana istiqomah sebenarnya diambil dari kata koma, artinya berdiri tegak. Tentu kalau berdiri tegak itu kan pasti berat ya, susah. Jadi istiqomah itu sebenarnya dia upaya untuk tetap berdiri tegak. Untuk melakukan itu, untuk memudahkan kita melakukan istiqomah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menginginkan agar kita bisa istiqomah. Yang kedua, kita meminta supaya kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Yang ketiga adalah kita melakukan amal-amal atau upaya-upaya atau kegiatan yang bisa membuat kita istiqomah. Dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ayat ini menceritakan tentang berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang berkata, Rabbunallah, kata mereka, Tuhan kami adalah Allah. Malaikat itu anak-anaknya Allah dan mereka nanti akan memberikan pertolongan di sisi Allah. Nah, tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka tidak istiqomah dengan perkataan itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an merespon ucapan itu dengan mengatakan Rabbunallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadar sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh fastaqamah. Kemudian turun ayat ini. Menariknya coba kita pikirkan bahwa orang-orang Quraisy itu sebenarnya mereka Tuhan mereka adalah, dan mereka meyakini betul, paham betul bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Karena di situ waktu itu ada ajaran Nabi Ismail, tapi sudah lama ya. Masih ada di kalangan mereka. Nah, menariknya satu-satunya nama Tuhan yang tidak dijadikan patung di situ adalah ya nama Allah itu sendiri. Kemudian agama itu dimodifikasi sama mereka atas kepentingan duniawi, motif ekonomi, kekuasaan, kedudukan, pengakuan dan sebagainya. Sehingga mereka tidak istiqomah dengan itu. Dan mereka membuat-buat ya, menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah, menjelma dalam bentuk patung-patung itu. Jadi 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Teologinya orang Quraisy itu begitu ya. Mereka beranggapan kalau berhubungan dengan Allah itu perlu perantara, soalnya dosa-dosanya sangat banyak. Maka mereka bilang malaikat-malaikat itu akan memberi mereka pertolongan, syafaat. Ini perantaranya adalah malaikat. Kemudian diprotes oleh Al-Quran dengan ayat ini ya, Quran surah Al-Fussilat. Nah, kita perlu tahu caranya beristiqomah itu satu tadi ya, kita menginginkan untuk istiqomah, kemudian kita meminta kepada Allah agar dikuatkan untuk istiqomah. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah jiwaku, hatiku ini di atas kebenaran, di atas jalanmu. Kenapa seperti itu? Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah, kenapa engkau wahai Rasulullah selalu membaca doa itu? Setiap hari nggak pernah absen Rasulullah membaca doa ini.
Kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, hati manusia itu di tangan Allah dia sebagai apa? Sebagaimana koin yang dibolak-balikan. Ya, terserah Allah. Ya, sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia itu. Faman syaa aqamah, kata Rasulullah, faman syaa azzaghah. Kalau dia kehendaki hati itu tetap, hati itu kokoh. Kalau dia menghendaki, faman syaa azzaghah, hati itu bengkok. Dia bengkokkan hati itu. Nah, karena itu kita perlu berdoa. Karena sifat hati kita ini selalu berubah-ubah. Karena kalau hati tetap, manusia tidak akan bisa hidup dengan hati tetap. Contoh misalkan orang yang sedang baru ditinggal mati oleh suaminya, maka keadaan hatinya kan sedih, sedih yang berkepanjangan, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Keadaan hatinya seperti itu kan. Kemudian itu kan berjalan tidak selamanya. Seminggu sudah mulai reda tangisnya, 2 minggu, 3 minggu sudah mulai menerima ini ketetapan. Kemudian 1 bulan, 2 bulan normal kembali hatinya, tidak sedih seperti pertama kali mendengar kabar suaminya meninggal. Nah itu bayangkan ya, coba kita pikirkan kalau kolbu kita ini, hati kita ini dibuat tetap, betapa sengsaranya kehidupan itu ya. Makanya hati itu dia bersifat tidak tetap, bisa berubah. Tetapi kita perlu berdoa, ya Allah, tsabit qalbi ala dini. Ya muqallibul qulub, tsabit qalbi ala dini. Untuk urusan agama ini kita minta ditegakkan hati kita, dikokohkan. Nah, itulah hakikat dari istiqomah. Yang pertama tadi kita menginginkan, yang kedua kita minta kepada Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap istiqomah yaitu ikhlas. Ikhlas ini supaya membuat amal-amal kita tetap istiqomah itu ya perlu ikhlas dalam beramal. Coba kita pikirkan ya. Sekarang bulan puasa ini kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin taraweh, sholat malam. Apakah nanti setelah kita selesai puasa, bulan puasa, sholatnya tetap, sholat malamnya tetap, ataukah mengendor? Kemudian kita rajin tilawah, rajin baca Quran nih bulan puasa ini. Apakah nanti setelah bulan puasa kita sudah tidak lagi baca Quran atau seperti apa? Nah, keikhlasan kita itulah yang menentukan nanti bahwa setelah selesai bulan Ramadan ini kita harus lanjutkan qiyamul lail, lanjutkan sholat malam, lanjutkan tilawah Al-Quran. Nah, yang keempat adalah mulai dari sedikit dulu. Mulai dari sedikit tapi sering, itu maksudnya. Yang tadinya baca Quran di luar bulan Ramadan masih 1 lembar. Mulai bulan Ramadan ini kita tingkatkan menjadi 3 lembar. Nanti di luar bulan Ramadan sudah terbiasa, enak, tingkatkan lagi 4 lembar. 2 minggu lanjut, sudah terasa terbiasa dengan 4 lembar, tingkatkan lagi 5 lembar. Kemudian tingkatkan 6 lembar, 7 lembar, sampai kita bisa membaca Al-Quran 1 juz sehari. Yang kelima adalah yang terakhir, pilih teman-teman yang soleh. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang soleh bisa mendorong kita untuk mengistiqomahkan diri kita, ya, mengingatkan kita akan pentingnya keikhlasan, mengingatkan kita ibadah dan sebagainya. Teman-teman yang soleh itu menutup celah-celah kita untuk kendor dalam ibadah. Artinya istiqomah ini bisa saling mendukung kita sama-sama satu sama lain. Oke, mungkin itu materi hari ini. Mudah-mudahan dalam puasa ini dan setelah bulan puasa nanti kita tetap istiqomah, tetap menjalankan perintah-perintah agama, tetap rajin ke masjid berjamaah, tetap baca Al-Quran, dan semoga kita dikuatkan terus baca doa ini terus, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Hadani Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.